Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rio Renaldi, NPM 1975308, Program Studi Manajemen Informatika, jurusan Ekonomi dan Bisnis Politeknik Negeri Lampung. Di video kali ini saya akan mencoba mengisi atau mengerjakan paket tracer 3.5.5. Nah, sebelumnya kita isi dulu ini nama kita. Lalu ini isi email. Nah, kalau udah kita oke. Oke, di sini udah ada instruksinya. Oke. Yang untuk kita pergi ke instruction. Part 1. Examine HTTP web traffic. In part 1 of this activity, you will use packet tracer simulation mode to generate a web traffic and examine HTTP. Jadi di sini bagian pertama, periksa lalu lintas web HTTP pada bagian 1. Nah, pada aktivitas ini Anda akan menggunakan mode simulasi paket tracer dan menghasilkan lalu lintas web dan memeriksa HTTP. Nah, lanjut ke step 1-nya. Step 1, switch from real-time to simulated mode. Jadi bagian pertama ini beralih dari mode real-time ke simulasi. Lanjut aja, kita langsung ke langkah pertama, yang A. Yang A itu klik the simulated mode icon, switch from real-time mode to simulated mode. Jadi perintah yang pertama, di sini kita disuruh klik simulatornya. Nah, untuk kalau yang belum tahu, simulatornya berada di pojok kanan bawah. Jadi kita klik aja. Nah, muncul. Lalu yang kedua ialah select HTTP from the event list filters. Jadi di sini kita akan mengaktifkan HTTP-nya dengan cara kita klik edit filters, lalu ke mix. Nah, ini diaktifkan HTTP-nya. HTTP-nya diaktifkan. Kalau sudah, kita exit. Oke, kita menuju ke step 2. Generate web HTTP traffic. Nah, untuk yang step 2 ini, hasilkan lalu lintas web HTTP. Saat panel simulasi kosong, ada 5 kolom yang terdaftar di bagian atas daftar peristiwa dalam panel simulasi. Nah, untuk perintah yang step 2, yang ini, klik web client in the far left pane. Jadi kita klik web client-nya, kita klik. Lalu yang kedua ialah klik the desktop tab and click the web browser icon to open it. Jadi kita klik desktop. Selanjutnya kita cari web browser. Kita klik. Nah, langkah selanjutnya itu ialah yang C. In the URL field, enter www.oc.local and click go. Jadi yang URL ini kita isi yang www.oc.local. Kita copy lalu kita paste, lalu tekan go. Oke, sudah. Nah, untuk yang D, klik capture or forward 4 times their result before event in the event list. Jadi di sini kita
klik bagian ini, klik play control arah panah ke kanan, klik 3 kali untuk mengirim dan menerima informasi. Jadi kita klik aja, klik, kita tunggu, lalu klik lagi. Oke, ini sudah. Nah, selanjutnya kita ke E. Click the first colored square box under the event list type column. Jadi kita di sini klik event list, lalu pilih tipe kolom, lalu pilih HTTP yang pertama. Kita gedein. Oke. Nah, kita pergi ke HTTP yang paling atas. Kita klik. Nah, di sini kita klik layer 7. Kita akan mendapatkan suatu informasi di layer 7, lalu di layer 4 juga, dan layer 3. Nah, di sini layer 3 ada IP header SRC, IP 192.168.1.1. Jadi bisa kita lihat di outbound PDU details-nya. Di sini adalah SRC IP-nya 192.168.1.1. Lalu yang di nomor 4 layer 2, lalu di layer 1. Nah, lalu yang selanjutnya itu yang F ya. Ensure the OC model tab selects under outliers column, klik layer 7. Oh, ini yang tadi. Kita klik layer 7. Nah, di sini ada, kan di sini bertanya what information is listed, number, steps, layer and outlier box for layer 7. Jadi ini the HTTP client sends a HTTP request to the server. Jadi ini adalah pertanyaan yang menanyakan sebuah informasi dari layer 7 sampai layer 1. Lalu di sini kita yang G, klik the outbound PDU details tab. Jadi kita klik aja di sini. Sini udah ada informasinya seperti SRC IP, lalu DST IP. Sini udah ada. Nah, selanjutnya adalah klik the next colored square box under the list, event list type column. Nah, selanjutnya itu kita klik event column, pilih tipe, lalu klik HTTP. Nah, kita pilih HTTP yang kedua. Nah, di sini hanya cuma ada satu, karena di sini kan dikatakan only layer 1 is active, not gray out. Jadi cuma ada satu layer yang aktif, yaitu layer 1 port. Jadi cuma ada satu. Nah, untuk yang I, advance to the next HTTP type box within in the event list and click the colored square box. Jadi kita pilih yang HTTP selanjutnya. Oke, di sini ada sebuah layer, ada layer 7 ya. In layer, pokoknya ada in layer dan out layer. Jadi kalau in layer the server refresh HTTP request, kalau out layernya the server send back HTTP reply to the client.
Jadi seperti itu. Nah, kita selanjutnya ke J. Klik outbound and outbound PDU, inbound and outbound PDU details. Review the PDU details. Oh, sepertinya. Nah, di sini kan ada dua. Yang klik inbound and outbound PDU details tab. Jadi, misalkan seperti kita mendapatkan informasi tentang layer 3. Layer 3 ada di inbound details. Seperti ini. Lalu tentang layer 3 di outlayers-nya. Ya, ada di outbound. Nah. Oke, untuk selanjutnya klik the last colored square box under the info column. Jadi di sini lalu klik kolom yang terakhir atau HTTP yang terakhir, kita klik. Nah, di sini kita ada informasi hanya berupa in layer saja, out layer-nya tidak aktif. Jadi in layer 7, in layer 4, in layer 3, in layer 2 dan in layer 1. Dan di sini hanya aktif inbound saja, inbound PDU details-nya. Sedangkan yang outbound itu tidak aktif karena outlayers-nya tidak aktif. Nah, kita menuju ke part 2. Di part 2, display element of the TCP or IP protocol secret. Jadi di bagian kedua ini elemen tampilan dari TCP atau IP protocol suite. Nah, di bagian 2 ini dari aktivitas ini kita akan menggunakan mode simulasi pelacak paket untuk melihat dan memeriksa beberapa protokol lain terdiri dari rangkaian TCP atau IP-nya. Nah, di sini kan yang A, close any open PDU information windows. Jadi kita udah keluar tadi yang bagian PDU detailsnya. Sekarang yang B, in the event list filters, visible event selection, klik show all or none. Nah, di sini klik show all or none. Jadi kita kliknya yang ini, show all. Kita klik aja, kita klik lagi. Nah, akan muncul. Oke. Selanjutnya kita akan menuju ke C. Klik the first DNS event in the type columns. Nah, jadi yang C ini klik acara DNS pertama kolom. Di kolom jenis, jelajahi tab model OSI dan PDU details dan catat proses enkapsulasinya. Jadi kita klik yang DNS paling atas. Nah, ini. Oke, kali ini outlayers-nya yang aktif, sedangkan in layer tidak ada yang aktif satupun. Jadi kita klik DNS layer 7 tentang DNS, layer 4 tentang UDP, SRC portnya, layer 3 tentang IP header SRC-nya. Lalu di sini ada outbound PDU details-nya. Ada SRC IP 192.168.1.1 dan ada DST IP-nya juga. Oke, kita selanjutnya ke kita masih di D.
Klik the outbound PDU details tab. Nah, ini adalah outbound PDU detailsnya. Nah, di sini ada pertanyaan, sedikit pertanyaan. What information is listed in the name field in the DNS queries section? Nah, jadi di sini ada pertanyaannya. Artinya itu maksudnya apa nama dari DNS query? Nah, di DNS query-nya itu adalah di bagian bawah nih. Ini kan DNS query, maka ini name-nya. Name sama dengan www.oc.local. Jadi ini jawabannya. Oke, selanjutnya kita akan menuju ke klik the last DNS info colored square box in the event list. Oke, selanjutnya kita akan klik DNS yang terakhir. Berarti DNS yang terakhir yang ini. Dia dikatakan di sini klik the last DNS info. Berarti yang ini. Kita klik. Oke, di sini kita mendapatkan info in layer dari layer 7 tentang DNS, layer 4 tentang UDP, SRC port 53, DST port 1025, layer 3 tentang IP header SRC IP 192.168.1.54 dan that's IP 192.168.1.1, lalu layer 2 dan layer 1. Itu sebuah informasinya. Yang ini in layer saja yang aktif, out layer-nya tidak aktif. Nah, selanjutnya kita akan yang F selanjutnya, find the first HTTP event in the list and click colored square the box of the TCP event imagery following this event. Jadi intinya di sini kita find the first HTTP event. Jadi kita klik HTTP yang pertama. Oke, HTTP yang pertama berarti yang ini. Kita klik. Oke, di sini untuk HTTP out layer saja yang aktif. Out layer 7, lalu out layer layer 7, layer 4, layer 3, layer 2 dan layer 1. Oke, itu untuk HTTP. Nah, untuk yang G nih, klik the last TCP event highlight layer 4 in the OC model tab. Nah, kita akan klik TCP terakhir. Oke, TCP terakhir berarti ini ya, TCP terakhir. Dan di sini highlight layer 4 in the OC model tab. Coba kita klik. Oke, ini layer 4-nya, kita klik. Oke, di sini ada 4 informasi seperti the device closes the TCP connection to 192.168.1.254 on port 80. The device set the connection state pin white 1. The device send TCP pin plus ACK plus segment. Send the segment information, the square number 3, the ACK number 273 and the data length 20. Nah, selanjutnya exit.
Oke, set ya. Pesan ini web client ke web server dengan cara memencet tombol arah ke kanan ini. Pencet. Oke, pesan web client sudah diterima oleh web server. Sekarang web server akan mengirim kembali ke web client-nya. Pencet lagi. Oke, kita pencet lagi. Oke, seperti itulah pengerjaan paket tracer 3.5.5. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.